Kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Saya harus akui, saya jenderal, beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan, dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat hari Minggu ya teman-teman ya. Selamat weekend buat teman-teman ya. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas salah satu video yang menarik teman-teman. Ini sarangnya banget nih ya. Kita akan melihat pidato berapi-api dari seorang presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Lagi-lagi beliau menyinggung orang-orang yang tak pernah bisa menghormati maupun menghargai kebaikan dan keberhasilan dari seorang pemimpin. Ya, oke, tanpa berlama-lama, kalian klik dulu tombol subscribe, tulisan subscribe ya. Oke, saya tunggu. 3, 2, 1. Oke, let's go. Kita langsung Ada yang mengatakan politik itu kotor. Silakan. Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Kita jalankan keyakinan kita. Kita jalankan cita-cita kita. Kita ingin Indonesia itu lebih baik. Kita ingin ada keadilan dan kemakmuran di Republik kita. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia bisa senyum dan ketawa. Kita tidak ingin melihat ada rakyat kita yang bingung mau makan apa hari ini atau besok. Kita tidak mau ada warga kita, saudara kita yang bingung tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, bagaimana dia bisa cari makan dan obat untuk anak dan istrinya? Itu cita-cita Partai Gerindra. Dan itu keyakinan kita, bahwa kita negara yang kaya dan bahwa kita bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik. Saya juga saksi, presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown total. Saya kira benar ya Pak Sandi ditekan untuk lockdown total.
Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown, Pak, lockdown, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin, bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Kalau lockdown berarti tidak ada orang yang boleh keluar rumah. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Itu leadership. Itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui. Saya jenderal. Saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra menghadapi masa depan sangat optimis. Kita percaya, kita yakin dengan kekayaan kita, kekayaan yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Apabila kita atur dengan sebaik-baiknya, kita yakin kita akan menjadi negara yang sejahtera. Tapi saudara-saudara, ini adalah suatu lingkaran yang saya belajar dari sejarah. Karena saya hobinya sejarah. Saya belajar sejarah sebagai kegemaran saya. Dan saya lihat dari sejarah ribuan tahun, ada hal-hal yang bagus untuk kita pelajari. Salah satu yang saya dapat dari Imperium Ottoman atau Osmani, ya. Osmani ini dia punya akademi gubernur. Ada dulu akademi bupati dan gubernur. Perlu juga kita pikirkan, mungkin perlu ada lembaga pendidikan. Orang yang mau jadi bupati dan gubernur harusnya masuk ke situ dulu berapa saat. Di situ diajarkan suatu pelajaran. Ya, di situ dia sebut tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, tidak ada negara yang kuat tanpa keadilan. Ini pelajaran saudara-saudara, saya minta calon-calon Gerindra, saudara maju, ingat untuk melayani rakyat. Saudara maju bukan untuk menjadi kaya di atas derita atau di atas keringatnya rakyat. Kita berjuang, kita ingin melanjutkan apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintah Pak Joko Widodo. Pasti setiap pemerintahan banyak keberhasilannya, ada juga kekurangannya. Mari kita tutup kekurangan-kekurangannya. Setiap kemajuan bukan tanpa dasar. Bung Karno yang merintis pembangunan, Pak Harto melanjutkan. Bung Karno merintis Jatiluhur, Pak Harto
meneruskan dan meresmikan. Bung Karno merintis Krakatau Steel, Pak Harto meneruskan, meresmikan. Demikian, semua presiden kita punya jasa, harus kita akui. Dan kita membangun di atas prestasi-prestasi presiden sebelumnya. Karena itu, saya ingin tegaskan kembali bahwa arah perjuangan kita sudah benar, orientasi kita sudah benar, jangan kita tinggalkan orientasi partai kita. Tadi kita kumandangkan sumpah kader partai. Tadi juga pembukaan Undang-Undang Dasar pengucapan. Ada keseleo sedikit, nggak apa-apa. Salah itu atau keliru itu tidak apa-apa. Ya. Niatnya dia tidak salah. Mungkin dia lihat Pak Musa Bangun grogi dia. Kau pakai kacamata? Oh. Ya, jadi kalau anak buah salah, pasti dia lebih sedih daripada kita semua. Nggak ada masalah. Ya. Kalau anak buah salah, yang salah itu ketua umum. Jadi kau tetap dapat bonus nanti habis ini. Karena terus terang aja, kalau saya disuruh bicara begitu, mungkin lebih salah lagi saya. Ya. Jadi saudara-saudara, ya kan, ada pepatah atau pelajaran begini. Kalau anak buah berbuat salah, semua orang ingat kesalahan dia. Tapi kalau dia berbuat baik, semua lupa kebaikan dia. Jadi kali ini kita lupakan kesalahan dia. Kita ingat kebaikan dia, keberanian dia. Ya, itu tadi ya teman-teman ya. Keren banget ya. Keren banget. Mantap pisan. Pak Prabowo tidak mempan diadu domba dengan Pak Jokowi ya. Kan orang-orang pengen mengadu domba Pak Prabowo sama Pak Jokowi, tapi dia tidak mempan gitu ya. Kebal, itulah kesatria teman-teman, itulah prajurit gitu ya, tegas gitu ya, bap gitu ya kan. Iya, ini nggak ada ketawa-ketawanya nih, lagi rusak nih soundcardnya guys. Ya teman-teman ya, banyak yang tidak senang kalau Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi, yaitu kaum koplaks ya, yang maunya rusuh aja, kisruh aja gitu ya, negara ini hancur. Kayak kemarin demo tuh, demo itu teman-teman, saya dengar-dengar juga yang ketawa-ketawa tuh luar negeri tuh teman-teman, dan ada didanai, disupport dari luar negeri. Ini bahaya teman-teman, makanya sigap cepat gitu ya, udah habis anggaran udah selesai gitu ya, kantor DPR rusak pagarnya dan sebagainya, langsung diberesin gitu ya, takut nanti makin panjang, makin kusut, makin ini gitu ya. Ya itu teman-teman ya, kita tonton dulu video yang satu ini, bahwa Pak Prabowo dia dihormati sekali dengan panglima dari US ini, Amerika ya. Begitu ininya, semua panglima-panglima, jenderal-jenderal luar negeri itu takut, menghormati, segan gitu ya sama Pak Prabowo. Jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya.
si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya teman-teman, saya setuju dengan Pak Prabowo. Libas habisin para pengadu domba bangsa, pengadu domba bangsa Indonesia ini, para pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Saya katakan bravo, bravo, bravo Pak Prabowo. Lanjutkan Pak, ya. Pokoknya lagi-lagi teman-teman, Pak Prabowo Subianto menyindir habis-habisan kan orang yang tak bisa menghargai keberhasilan maupun itu kebaikan dari seorang pemimpin. Dan untuk kita masyarakat Indonesia, jangan mau tergiring ya. Saya ingetin lagi buat teman-teman si Rakyat Media nih, jangan mau tergiring sama opini narasi yang menyesatkan. Jangan mau kita diajak demo. Tetap jaga persatuan Indonesia. Kita jangan tergiring pada opini-opini yang gak jelas, yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selalu ingat dalam berbuat ya. Waspada dengan adu domba yang mana mereka tidak ingin Indonesia maju. Kemarin itu luar negeri ketawa-ketawa semua, ya. Tidak ingin Indonesia tentram dan damai. Buang jauh-jauh sifat iri teman-teman, sifat dengki, apalagi menghina. Ya, ayo kita majukan Indonesia ini bersama. Siapa lagi gitu? Saya nggak dibayar, saya nggak dibayar oleh pemerintah. Cuman saya karena melihat kinerja dari pemerintah ini, apalagi ditambah berkelanjutan, saya yakin Pak Prabowo bisa melanjutkan. Ya, jujur ya teman-teman, 2014 saya nggak milih Jokowi, saya milih Prabowo. Iya. Tapi ketika 2009 saya milih Jokowi gitu. Tapi ya itulah, kita lihat perkembangan lah teman-teman. Sekarang kita punya IKN, kemarin saya merasakan ke Bandung naik Watch ya, kereta cepat dan sebagainya gitu ya, udah nyaman itu teman-teman ya. Udah fasilitas-fasilitas di Indonesia, jalan tol, rencana saya juga pulang ke kampung, ke Medan itu bisa naik bis gitu ya, bawa mobil pribadi gitu ya. Itu teman-teman ya, perkembangannya jauh gitu. Kalau dibilang utang ya, semua presiden utang ya, semua presiden utang gitu. Tapi yang ngerinya itu kan utang nggak ada kelihatan gitu. Itu ya teman-teman, jaga tetap
persatuan. Itu aja dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Salam NKRI harga mati. Bravo.